Hari ini kita akan melihat ini ya. Ada penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel itu ada dua ya, dipengaruhi oleh dua hal, yaitu ada interaksi antara alel dan juga ada uh, dipengaruhi oleh interaksi secara genetis ya. Jadi ada interaksi antara alel dan juga ada interaksi secara genetis. Ini yang akan kita bahas pada penyimpangan semu hukum Mendel. Untuk interaksi antar alel ada yang namanya dominasi tidak sempurna atau intermediate, lalu ada yang namanya kodominan, ada yang namanya alel ganda, dan ada yang namanya alel letal. Lalu untuk uh, penyimpangan semu hukum Mendel karena interaksi gen itu ada beberapa peristiwa, yaitu atavisme, polimeri, kriptomeri. Kemarin kita sudah pernah membahas ini, epistasi, hipostasi, dan juga ada yang namanya komplementer ya. Kita akan membahas terlebih dahulu dari penyimpangan semu hukum Mendel yang disebabkan oleh atau dipengaruhi oleh interaksi antar alel ya. Penyimpangan semu hukum Mendel itu sebenarnya seperti ini teman-teman. Pada eh, persilangan monohibrid, ya. Kalau rasio genotipnya itu kan 1:2:1 ya. Ya. Ini rasio genotipnya. Sedangkan rasio fenotipnya itu eh, ada 3:1. Ini pada monohibrid. Ini yang genotip, ini fenotip. Sifat yang tampak ya. Sedangkan kalau pada di hibrid, ini monohibrid ya. Di hibrid genotip kan ada 9 perbandingan genotip ya. 1:2:1:4:2:4:2:1:2:1 ya. Itu perbandingan genotipnya. Lalu perbandingan fenotip pada persilangan di hibrid, langsung ke fenotipnya ya. Persilangan rasio fenotipnya itu 9:3:3:1. Oke. Apa yang dimaksudkan dengan penyimpangan semu hukum Mendel? Penyimpangan semu hukum Mendel itu akan dilihat dari hasil keturunannya ketika rasio fenotip umumnya itu rasio fenotip yang ditampilkan itu perbandingannya tidak 9:3:3:1. Ada yang perbandingannya 12:4. Ada yang perbandingannya 9:3:4. Macam-macam ya. Ada yang perbandingannya 9:7. Kalau kita melihat penyimpangan rasio ini, kalau mau dilihat secara detail, ini kalau dijumlahkan rasionya, jumlahnya totalnya 16. Jadi sama. Sebenarnya penyimpangan semu hukum Mendel itu hanya terjadi seperti ini ya. Terjadi perbedaan rasio, tapi kalau mau dilihat perbedaan rasio ini kalau dijumlahkan angkanya tetap 16 ya, sama seperti hukum Mendel. Perbandingan rasionya kalau di total itu 16 ya, pada persilangan di hibrid maupun nanti pada persilangan monohibrid. Sehingga ada beberapa peristiwa ketika berbicara soal pewarisan sifat, itu ada beberapa peristiwa yang terjadi, entah itu mutasi gen atau ada interaksi antara alel sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan semu hukum Mendel ya pada beberapa peristiwa. Dan peristiwa-peristiwa itu yang akan kita pelajari ya, ada penyimpangan semu karena interaksi antar alel dan juga karena interaksi antar gen. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama, interaksi alel dominasi tidak sempurna. Dominasi tidak sempurna ini kalau dicari pengertiannya, dominasi tidak sempurna itu alel dominan itu tidak dapat menutup alel resesif sepenuhnya. Akibatnya, individu yang dihasilkan, individu heterozigot, itu dia memiliki sifat setengah dominan dan sifat setengah resesif, seperti sifat gabungan dari kedua induknya. Misalkan ya, coba teman-teman perhatikan, misalnya ini. Pada persilangan tanaman, ini monohibrid ya, dominasi tidak sempurna. Tanaman yang berbunga merah,
ya, galur murninya dengan tanaman yang berbunga putih. Ketika disilangkan ini ya, genotipnya M besar, untuk bunga merah, bunga putih M kecil, M kecil. Lalu gametnya, macam gametnya M besar, macam gametnya cuma satu ya, M kecil, macam gametnya cuma satu. Ketika ini disilangkan, keturunan pertamanya 100% M besar, M kecil. Tapi fenotip yang ditampilkan itu berwarna merah muda. Kalau ini dia tidak bersifat intermediate, dominasi tidak sempurna atau intermediate, maka kalau genotipnya itu M besar, M kecil, harusnya ini warna merah. Harusnya ini warna merah ya. Harusnya ini warna merah. Tapi karena harusnya warna merah. Tapi karena pada peristiwa ini terjadi interaksi antar alel sehingga menyebabkan sifat yang dominan itu dia tidak menutupi sepenuhnya alel yang resesif ini. Sehingga apa? Keturunannya ini itu membawa setengah sifat dari induk, salah satu induknya ya, membawa setengah sifat dari yang betina dan juga membawa setengah sifat dari yang putih, sehingga keturunannya menghasilkan sifat baru ya, yang sifat baru merah muda itu kayak kombinasi ya, kayak campuran antara sifat dari kedua induknya, sehingga keturunan pertamanya menghasilkan merah muda. Nah, ini lalu ketika disilangkan antara sesama F1, hasil akhirnya akan seperti ini. Tetap rasio genotipnya 1:2:1, rasio genotipnya ya. M besar 1, M besar M kecil 2, lalu M kecil 1 ya. Kalau pada persilangan monohibrid, rasio fenotipnya biasanya hanya 2, 3:1. Merah itu 3, lalu putih itu 1 ya. Itu kalau pada persilangan monohibrid. Tapi pada peristiwa dominasi tidak sempurna, rasio fenotipnya juga 1:2:1. Bunga merah itu 1, bunga merah muda 2, fenotip ya. Lalu bunga putih itu 1. Nah, ini yang diterangkan sebagai dominasi tidak sempurna. Karena sifat dominan yang merah, dia tidak menutupi sepenuhnya resesif yang kecil. Sehingga pada keturunannya ini, sifat dari alel resesif itu masih muncul. Ya. Jadi ada setengah sifat dari alel yang resesif dan ada setengah sifat dari alel yang apa merah ya. Sampai sini bisa paham ya teman-teman. Jadi dominasi tidak sempurna itu ada sifat intermediate yang muncul. Kayak misalnya merah dan putih lalu menghasilkan merah muda. Kalau dia dominasi sempurna berarti walaupun dia genotipnya itu M besar M kecil, tetap fenotipnya di sini merah, tidak ada merah muda. Itu kalau dominasi sempurna. Karena dia dominasi tidak sempurna, maka keturunannya yang bergenotip heterosigot itu dia memiliki setengah sifat dari kedua induknya ya, sehingga menghasilkan warna merah muda ya pada kasus ini. Itu interaksi alel dominasi tidak sempurna. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Slide ini sudah saya bagikan ke classroom ya, teman-teman bisa lihat ini ya. Lalu yang berikut, ini tadi udah ada dominasi tidak sempurna. Penyimbangan semu hukum Mendel akibat yang disebabkan oleh interaksi antar alel ya. Lalu yang berikut kita lihat ini. Penyimbangan semu yang disebut kodominan. Apa artinya ini? Apa artinya kodominan? Teman-teman nanti yang kalian lihat ini, kalian lihat polanya ya. Lihat polanya. Apa perbedaan dominan tidak sempurna dan juga kodominan. Kalau kodominan ini
Kedua alel diekspresikan bersamaan dalam keturunannya. Nah, ini artinya apa? Misalkan, jika kita menyilangkan bunga merah dengan tanaman yang memiliki bunga putih, dan jika dia memiliki pola pewarisan kodominan, jika dia memiliki pewarisan kodominan ya, jadi syaratnya ya kalau terjadi kodominan maka keturunannya, keturunannya ya, keturunannya akan menjadi bunga yang memunculkan sifat dari kedua induknya. Jadi bunga yang ditampilkan ada bercak merahnya dan juga ada bercak putihnya. Jadi mereka kayak uh, tidak tercampur ya. Kalau tadi intermediate tadi kayak merah dan putih itu bercampur sehingga warna merah itu kayak agak agak pudar sedikit, lalu warna putih itu tidak warna putih, tidak pucat, tapi dia agak agak mau ke kemerahan sehingga menjadi warna merah muda. Itu dominasi tidak sempurna. Tapi kalau kodominan, dua sifat dari kedua induknya itu akan muncul pada keturunannya. Ya, contohnya ini ya, misalnya bunga berwarna merah disilangkan dengan bunga berwarna putih, maka pada bunga keturunan pertamanya itu akan menghasilkan bunga yang memiliki bercak merah dan bercak putih. Jadi kedua sifat dari kedua induknya itu muncul bersamaan di eh, apa keturunannya ya. Misalnya ini contoh yang lain adalah ini sapi ya. Tari. Tidak seperti dominasi tidak lengkap ya, di mana kedua fenotip induk dicampur bersamaan lalu menjadi fenotip baru. Kalau dalam kodominan, kedua fenotip induk itu muncul bersama pada keturunannya. Coba teman-teman perhatikan sapi ini. Sapi ini memiliki warna rambut hitam dan putih. Ya, hitam dan putih. Ini induknya berwarna hitam dan berwarna putih. Ini induknya berwarna hitam dan berwarna putih. Ketika disilangkan, keturunan pertamanya, ya, dia tidak memiliki eh, keturunannya mengalami kodominan sehingga warna rambut yang muncul pada keturunannya ini adalah warna rambut dari karakter induknya yang jantan dan betina. Jadi hitam dan putih itu muncul bersamaan lalu memunculkan kombinasi bercak-bercak seperti ini. Jadi mereka tidak tercampur ya. Kalau tercampur hitam dan putih mungkin akan berwarna apa? Kalau hitam dan putih yang suka melukis cat hitam, cat putih kalau digabungkan, dicampurkan 1:1 biasanya warna yang suka melukis di sini. Mungkin sedikit ke ini ya, ke abu-abu mungkin ya. Gitu ya. Sama kayak merah dan putih kalau dicampurkan warnanya kan akan menjadi merah muda gitu. Tapi kalau dia mengalami kodominan, hitam dan putih ketika mengalami persilangan, maka keturunannya dia memunculkan dua karakter dari induknya yang tidak tercampur tapi muncul bersama-sama. Mudah-mudahan bisa paham ya. Misalkan di sini uh, sapi berwarna hitam, misalnya ini ya, berwarna hitam disilangkan dengan sapi yang berwarna putih. Bisa saja ini alelnya berbeda, ya, bisa saja alelnya berbeda atau bisa saja alelnya itu dominan dan resesif ya. Misalnya kalau kita menghilangkan ini ya, H besar, warnanya hitam, lalu yang putih itu P besar, P besar. Ketika disilangkan, ini kan macam gametnya hanya ada H dan hanya ada P macam gametnya. Ketika disilangkan, maka dan ketika dia mengalami kodominan, maka dia akan menghasilkan keturunan yang memiliki kombinasi warna, ada warna hitam dan ada warna putih pada keturunan. Ya, sampai sini bisa paham ya soal kodominan apa perbedaannya dengan dominasi tidak sempurna. Contoh yang lain ada istilahnya kodominan tapi dia semi kodominan ya, itu terdapat pada ayam ya. Ayam yang berbulu putih, ini contoh yang lainnya, ayam yang berbulu putih
disilangkan dengan ayam berbulu hitam disilangkan dengan ayam berbulu putih. Ayam berbulu hitam memiliki genotip B besar B besar, ayam berbulu putih memiliki genotip B besar B kecil. Ini ya. Lalu macam gametnya ada B besar dan B kecil. Ketika disilangkan, genotipnya B besar B kecil. Tapi fenotip yang dimunculkan itu ayamnya berbulu Andalusia ya. Jadi ada kalau misalnya mau dilihat, dia ada warna hitamnya. Ada warna hitamnya. Lalu ada warna putihnya, walaupun nggak putih murni ya. Putih masih kayak ada corak tercampur dengan warna hitam. Nah, ini sering disebut semi ya, semi kodominan ya, semi kodominan. Jadi masih ada sifat dari induknya yang hitam dan sifat induknya yang putih itu. Kalau dia ini intermediate, maka dia warnanya hanya satu warna, yaitu warna apa? Warna abu-abu ya, warna abu-abu. Maka kodominan ini biasa terjadi pada ya corak warna rambut atau warna bulu pada persilangan hewan ya. Warnanya, corak warnanya ada beberapa warna ya. Itu disebabkan oleh interaksi alel yang disebut kodominan ya. Kayak ini ya, ada ayam Andalusia. Ketika sesama F1 ini disilangkan, ini dia rasio genotip dan fenotipnya sama ya. Rasio genotipnya ada 1:2:1. Rasio fenotipnya juga sama, 1:2:1. Yang seharusnya pada hukum Mendel yang pertama, rasio fenotip pada persilangan monohibrid itu 3:1. Ya, tapi pada penyimpangan semu hukum Mendel pada peristiwa kodominan, fenotipnya juga akan memiliki rasio 1:2:1. Satu pada keturunan F2-nya ya, satunya berbulu hitam, duanya berbulu Andalusia, dan yang satunya berbulu putih. Tidak memiliki fenotip 3:1 seperti teori hukum Mendel yang pertama. Teman-teman sampai sini apakah bisa paham ya? Beberapa yang sering dijumpai ya, peristiwa kodominan ini mempengaruhi warna rambut atau warna bulu ya pada ayam, burung, ya pada sapi, kambing ya. Itu beberapa peristiwa ya, beberapa peristiwa yang bisa menunjukkan ada penyimbangan semu hukum Mendel yang disebut kodominan. Maka kita bisa menemukan perbedaan ya, teman-teman. Jadi perbedaan antara dominasi tidak sempurna dan kodominan adalah kalau pada dominasi tidak sempurna, pada keturunan pertamanya sifat kedua induknya itu akan muncul setengah-setengah dan tercampur ya, seperti menyatu tapi setengah-setengah. Merah dan putih menjadi merah muda. Sedangkan kalau kodominan, dia sifat atau fenotip dari kedua induknya itu muncul bersama-sama, tapi tidak tercampur. Misalnya hitam dan putih, maka keturunannya dia memiliki corak putih dan corak hitam, tidak menyatu atau tidak tercampur. Itu dominan. Sampai sini teman-teman bisa paham ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ada yang namanya interaksi alel yang dipengaruhi oleh adanya alel ganda. Alel ganda itu mau menerangkan soal ini ya, bahwa pada sebuah gen itu dia memiliki alel yang lebih dari satu dan dia memunculkan karakter-karakter yang beraneka ragam, disebut alel ganda ya. Jadi pada satu gamet pada lokus yang sama itu alelnya itu bisa terdapat beberapa jenis alel ya. Jadi fenomena adanya 3 atau lebih alel dari suatu gen ya. Contohnya itu pada
alel-alel yang menyebabkan perbedaan warna bulu pada kelinci. Kalau kelinci itu mamalia, seharusnya warna rambut ya, bukan warna bulu. Bulu itu dimiliki oleh unggas ya. Ya, tapi kita pakai istilah bulu juga nggak apa-apa ya. Misalnya warna bulu pada kelinci ya. Ternyata alel-alel yang mempengaruhi berbagai macam variasi warna pada warna bulu pada kelinci itu ada alel C besar ya, C besar atau C plus. Ini nanti kamu menemukan ya di beberapa buku itu akan menggunakan huruf besar, C besar, itu untuk alel yang menyebabkan kelinci berwarna normal ya, berwarna normal atau berwarna polos ini. Lalu C plus atau C besar, lalu ada alel C, CH. Alel yang menyebabkan kelinci memiliki warna cincila. Ya, memiliki warna cincila itu kayak warna abu-abu perak ya, mengarah ke silver gitu ya. Lalu ini C, CH ya, C pangkat CH. Lalu ada alel C pangkat H. C pangkat H ya, H ini ada H kecil, ada H besar ya. Kalau ada CH gini, dia ada pangkat CH, berarti H-nya kecil. Kalau dia hanya pangkat H di sini, itu berarti hanya H besar ya. Tapi ini pola yang teman-teman nanti bisa pastikan. Jadi kalau dia hanya ada pangkat H, berarti ini dia C dan pangkat H, dia akan menghasilkan warna Himalaya. Lalu kalau dia C kecil, ini C kecil ya, dia akan menyebabkan kelinci memiliki warna albino. Lalu dari alel-alel ini ditemukan bahwa alel C plus atau C besar ini itu dia dominan terhadap C pangkat CH. Jadi kelinci yang memiliki bulu warna polos atau normal, dia dominan terhadap kelinci yang berwarna cincila. Dominan artinya apa? Ketika ini disilangkan, maka sifat yang banyak muncul itu adalah yang normal. Karena cincila itu resesif terhadap normal, yang C besar ya. Ya, jadi urutannya gini. Yang normal ini dia dominan terhadap cincila. Cincila dia dominan terhadap Himalaya. Himalaya dia dominan terhadap albino. Atau kalau dibalik, albino dia resesif terhadap Himalaya. Himalaya dia resesif terhadap cincila. Dan cincila dia resesif terhadap normal. Maka kombinasinya karena warna yang satu itu dia punya kemampuan dominan terhadap yang lain, maka kombinasinya seperti ini. Kalau dia memiliki alel C besar, maka dia normal atau berwarna polos. Nah, kalau dia memiliki C besar, jadi kalau ada C besar ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau ada C besar atau ada C plus, ini ya. Kalau ada C besar, berarti ini dia akan berwarna polos atau normal. Kucing liar, kucing liar, kelinci liar ya. Itu. Terus kalau yang cincila berarti yang memiliki gamet C aksen CH atau C pangkat CH gini, itu dia akan cincila. Ini ya, ini abu-abu muda ini dia masuk ke cincila juga ini. Karena ini kalau mau dilihat, kalau mau dibandingkan memang cincila itu juga abu-abu, tapi abu-abu ke perakan ya, perak, abu-abu mengarah ke perak gitu. Kalau abu-abu yang muda ini ya, abu-abu lebih muda ya, kalau perak kan mungkin dia akan lebih pekat ya. Jadi yang memiliki aksen CH, C kecil dan CH seperti ini, maka dia cincila. Maka ini juga, ini C ada CH ya, dia cincila. C dan CH dia cincila. Oke. Lalu jika dia memiliki aksen C kecil dan H, ini ya, lihat yang alel yang berada di urutan
paling pertama ya. Ini ya. Kalau dia ada C dan H seperti ini, C dan aksen H, hanya satu huruf H, H besar atau kecil, maka dia akan menghasilkan warna Himalaya. Dan kalau di situ dia ada C kecil, di depannya itu ada huruf C kecil, maka dia albino. Ini pola yang harus teman-teman pahami ya. Besok itu ujiannya daring, open book. Jadi kalau ada soal untuk bagaimana untuk menyilangkan antara kelinci berwarna normal dengan kelinci cil-cila, lalu kemungkinan keturunannya seperti apa, silakan kamu lihat pada tabel seperti ini ya. Jadi polanya adalah normal itu dia dominan terhadap cincila, cincila dia dominan terhadap Himalaya, lalu Himalaya dia dominan terhadap albino. Jadi kalau di pasangan alelnya atau pasangan gametnya itu huruf pertamanya kamu lihat dia muncul yang mana. Kalau huruf C besar yang muncul berarti dia akan menghasilkan normal. Kalau C kecil dan dia beraksen CH di depan, berarti itu dia akan menghasilkan warna cincila. Kalau dia C kecil dan dia berpangkat H, ya, berpangkat H, H besar ataupun H kecil, maka dia Himalaya. Kalau dia hanya C kecil, tidak memiliki pangkat, maka dia albino. Untuk lebih memudahkan atau lebih lengkapnya kita lihat contoh soal berikut ini. Misalnya ini, teman-teman. Persilangan antara kelinci normal atau yang polos yang memiliki genotip C besar C kecil ya. C besar C kecil salah satu variasi gamet dari kelinci yang polos atau yang normal ya. Ini dia bisa C besar, dia bisa C besar, C kecil pangkat CH, dia bisa C besar, C kecil pangkat H, dia bisa C besar, C kecil ya. Itu yang berwarna polos. Maka di sini dia seperti ini. C besar, C kecil. Dengan kelinci cincila. Kelinci cincila kan yang penting kamu melihat di depannya itu dia memiliki aksen CH. Kalau dia huruf depannya ada CH berarti itu cincila ya. Disilangkan dengan kelinci cincila. C pangkat CH C. Ya. Ini C kecil ya, harusnya C kecil. Mari kita lihat. Ini normal disilangkan dengan cincila. Kita lihat gametnya. Gametnya ini ada dari genotipnya C besar C kecil CH aksen dengan C kecil. Macam gametnya ada berapa? Ada dua. Ini ada C besar, ada C kecil untuk yang normal. Yang cincila juga ada C kecil aksen CH atau pangkat CH dan juga C kecil. Ketika ini disilangkan, maka mari kita menghilangkan. C besar, C kecil, CH. Hasilnya seperti ini. Maka ini menghasilkan apa? Dia menghasilkan kelinci yang berwarna normal. Kita silangkan lagi. C besar dengan C kecil akan menghasilkan C besar, C kecil, normal. Lalu C kecil, C, CH. Maka di sini dituliskan seperti ini. Dia akan berwarna cincila ya. C, CH, C. Cincila. Lalu jika C kecil dengan C kecil, dia akan menghasilkan ini. Keturunan berikutnya C kecil, albino. Berarti jika kita menyilangkan kelinci normal yang bergenotip C besar C kecil dengan kelinci cincila yang bergenotip C kecil pangkat C kecil akan menghasilkan kelinci normal berwarna normal itu 50%. Oke. Kelinci normal 50%, cincila itu 25%, 25%, dan albino juga 25%. Ya, coba teman-teman perhatikan. Apakah ini mudah? Jadi untuk melihat yang ini ya, alel ganda, ya hanya melihat yang ini.
Bisa bisa paham apa atau ada pertanyaan teman-teman? Jika kamu Pak, kalau ini kok begini, bisa ditanyakan. Kalau nggak ada, maka latihan soal nomor berikutnya, nomor satu dan nomor dua ini harusnya nomor dua dan nomor tiga ya. Nomor dua dan nomor tiga, saya beri kesempatan ke teman-teman ya untuk mengerjakan. Nomor satu dikerjakan oleh absen ganjil, nomor dua yang ini dikerjakan oleh yang berabsen genap. Nanti tinggal kamu laporkan hasilnya ya. Keturunan pertamanya kamu mendapat fenotip apa aja dan jumlah presentasinya berapa banyak ya. Ini untuk yang absen ganjil, fenotip tentukan fenotip keturunannya jika kelinci Himalaya, Himalaya ya, C kecil aksen C, genotipnya disilangkan dengan kelinci albino yang C kecil C kecil. Fenotip pada keturunan pertamanya apa aja yang akan dihasilkan. Lalu untuk yang absen genap, kelinci polos atau normal, C besar, C H, C pangkat H. Ini harusnya pangkat ya, tapi saya di apa membuat PPT tadi tidak ada pilihan yang tulisannya harus bisa dipangkatkan, itu enggak ada pilihan itu ya. Saya kecilin aja hurufnya. Disilangkan dengan kelinci Himalaya, C kecil, H aksen, C. Tentukan fenotip keturunannya. Absen ganjil nomor satu, absen genap nomor dua. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit. Sekarang 10.22, 10.27 kita akan cek jawaban dari teman-teman. Silakan latihan. Nanti boleh berlomba-lomba. Saya Pak mau apa? Menunjukkan hasil pekerjaan saya, boleh. Ini disilangkan dulu, lalu nanti kamu bagaimana untuk menentukannya. Nanti kamu lihat ini ya. Nanti ketentuan pada tabel yang ini ya. Sekarang kita lihat soalnya dulu. Garis-garisnya yang berwarna merah tadi saya hilangkan dulu. Kita dikerjakan dulu aja ya. Nanti hasilnya seperti apa baru kita akan lihat.
Jadi ini disilangkan dulu, nanti setelah disilangkan, saya akan tunjukkan tabelnya untuk kalian menerjemahkan. Hasil keturunannya itu akan memperoleh kelinci dengan bulu apa. Untuk soal mungkin sudah ya, teman-teman. Saya tunjukkan ini, tabel untuk kamu menerjemahkannya. Dari persilangan tadi, eh, kelinci Himalaya dan albino ya, Himalaya dan albino, lalu normal dan Himalaya. Kemungkinan keturunannya yang diperoleh apa aja. Oke, sudah 10.27, udah 5 menit. Untuk absen ganjil, siapa yang sudah selesai? Sudah menemukan jawabannya? Bisa raise hand. Absen ganjil. Siapapun, ayo absen ganjil. Dilaporkan aja hasilnya berapa. Ya, yang kamu temukan dari persilangan itu apa dan apa kombinasi gametnya, genotipnya apa yang kamu peroleh. Nomor absen ganjil ada 1, 3, 5, dan seterusnya sampai 29. Saya nunjuk berarti ya. Saya nunjuk Brian. Brian, kamu untuk nomor 1 tadi, hasil persilanganmu bagaimana? Yang ini, Eh, kelinci Himalaya disilangkan dengan kelinci albino. Kamu memperoleh apa? yang kuperoleh itu yang pertama tuh C aksen C, yang kedua tuh C kecil. Oke, inti C aksen C dan C kecil ya. Iya, Pak. Bentar, coba kita lihat ya soalnya seperti apa. Himalaya. Himalaya ini dia C C C pangkat H ya. C aksen itu yang kau maksud C pangkat H. Oh iya, Pak. C pangkat H ya, bukan C aksen ya. C pangkat HC dan eh, C kecil ya. Berarti kalau mau kamu terjemahkan di sini, berarti keturunan yang dihasilkan dia warnanya apa? Dari Himalaya dan albino, berarti keturunannya CHC. CHC berarti ini ya, benar ya? Iya, Pak. CHC berarti Himalaya dan C kecil, albino ya. Iya, iya, Pak. Oke, hanya ada dua, benar? Hanya Iya, ada dua. Pak. Oke, berarti dari hasil persilangan antara kucing Himalaya dan kucing albino dengan eh, genotipnya tadi C pangkat HC dengan albino yang C kecil akan menghasilkan keturunan pertamanya 50% Himalaya C pangkat HC dan 50% albino C kecil. Jawabannya Brian benar ya? Iya, Jadi, Pak. oke, itu jawabannya Brian ya. Jawabannya seperti itu ya. Jadi 50% Himalaya, 50% albino. Sekarang kita lihat yang dan hanya ada dua variasi genotip ya. Dia hanya ada dua variasi genotip yaitu C
pangkat HC, dan juga C kecil, C kecil. Thank you, Brian. Sekarang yang genap. Absen genap untuk mengerjakan soal nomor 2, apakah ada yang sudah selesai? Dibacakan aja, nanti kita akan lihat bersama, kita bahas bersama. C besar, C pangkat H yang normal disilangkan dengan kelinci Himalaya yang memiliki genotip C pangkat H C. Ini Himalayanya C-nya C kecil semua ya. Yang memiliki C besar itu hanya di yang normal atau yang polos ya. Absen genap siapa yang sudah? Hasil pekerjaannya. Cindy. Setelah Brian, Cindy aja. Cindy, kamu udah belum, Cindy? Aku belum selesai, Pak. Kenapa? Belum selesai, Pak. Belum selesai. Udah sampai tahapan mana? Jadi hanya mencari keturunan pertama ya, nggak usah sampai apa? Aku bingung itu nentuin fenotipnya. Oh, bingung nentuin fenotipnya. Oke. Tapi genotipnya udah. Genotipnya udah ya, Cindy? Oh, enggak. Aku belum, itunya aja belum selesai, Pak. Oh, itu belum selesai. Oke. Iya, Pak. Kathleen, udah selesai atau belum, Kathleen? Udah, tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang kamu dapat genotip pada keturunan F1-nya apa aja? Genotipnya kan C. Ini aku langsung ngomong fenotipnya aja, Pak. Langsung genotipnya dulu. Nanti biar kita lihat macam genotipnya ada berapa. Terus nanti fenotipnya apa? Genotipnya tuh yang C besar kali CH kecil sama CH itu dari yang polos, terus yang dari Himalaya itu CH kecil kali C kecil. Enggak sih? Kamu dapat berapa? Berapa genotip pada keturunan pertama? Oh, itu enggak hitung ya, Pak, gitu nih. Oke. Saya nunjuk yang lain lagi ya. Thank you. Siapa tadi? Kathleen ya. Saya nunjuk. Anthony, yang genap ya, nomor 2. Iya, Pak. Kamu dapat apa? Yang apa? Untuk nomor 2, keturunan pertamanya genotipnya apa aja? Genotipnya C besar, CH kecil, Oke. C besar, sama CH. CH kecil ya? Iya. Oh, C besar, CH, terus Terus C besar, C kecil, C besar, C kecil, oke. terus CH, CH, Oke. CH, CH, dan C kecil, CH. C kecil, CH ya? Oke. Supaya dapat 4 variasi genotip seperti yang dibacakan oleh Anthony. Raise your hand. Sekarang, oke. Ya. Jadi pada nomor 2 itu variasi genotipnya itu ada 4 ya yang diperoleh di keturunan pertama. Sekarang kita lihat ya. Mari kita terjemahkan tadi ya. Jadi untuk menerjemahkannya, ini dia warna apa ya? Kamu pakai apa? Ini ya, ketentuan ini. Karena ini adalah variasi alel. Ya, ada macam-macam variasi alel yang menentukan satu warna. Misalnya berwarna polos ini dia macam-macam gametnya itu ada banyak sekali ya. Ada 4 ya.
Cincila ada 3, Himalaya ada 2, albino ada 1. Maka dari sini kita bisa terjemahkan ya. Antonin tadi yang pertama C besar C pangkat H. Adanya di sini berarti ini kelinci yang berwarna polos atau normal ya. Oke, saya ada menuliskan di papan tulis ya. Lalu yang kedua ada C besar dan C kecil, berarti normal juga ya. C besar dan C kecil, berarti normal juga. Lalu ada CH-CH, ada CH-CH, berarti Himalaya. Himalaya. Lalu yang terakhir ada CCH. Ah, ini dia. Teman-teman, ini kalau disilangkan kamu akan menemukan dia tertulis C karena C kecil H ya. Lalu ini harus dituliskan seperti apa? Ini karena C kecil ya. Karena C kecil. C kecil itu dia adanya di albino kecil. Lalu CH, C pangkat H, ini dia adanya sebelum albino ya di sini. Maka CH ini dia harusnya ditulis di depan. Jadi C kecil pangkat H C. Jadi bukan CCH tapi CH C. C kecil pangkat H C kecil ya. Karena apa? Karena yang Himalaya ini dia dominan terhadap albino. Albino itu dia resesif terhadap Himalaya sehingga C kecil dia ditulis di urutan yang berikutnya ya. Begitupun ketika ada misalnya kamu menghilangkan lalu ada C pangkat, kamu mendapat ini C pangkat H dan CH. Nah, ini harus ditulis seperti apa? Lihat bahwa cincila yang berpangkat CH ini dia dominan terhadap Himalaya. Sehingga yang memiliki sifat dominan itu ditulis dibalik ya, berarti yang benar itu harusnya C pangkat CH, C pangkat H, H besar atau H kecil ya, sama aja. Jadi urutan penulisannya tinggal kamu lihat ya. Polos itu dia dominan terhadap cincila, cincila dominan terhadap Himalaya, Himalaya dominan terhadap albino. Oke, jadi dari persilangan yang nomor 2 kita dapat Himalaya itu 50% dan normal juga 50%. Ya. Ya, ini mungkin soal ini ya kebiasaan aja ya, terbiasa karena ini baru dijelaskan terus kamu langsung latihan soal. Ketentuannya ada, jadi ketika teman-teman menghilangkan, tinggal kamu lihat ketentuannya di sini, diterjemahkan fenotipnya, lalu misalnya disuruh pertanyaannya menanyakan soal presentasi fenotip yang muncul, tinggal kamu buat presentasinya berapa banyak ya. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, alel ganda ini juga bisa diketahui itu terjadi pada ini alel ganda pada golongan darah manusia. Golongan darah manusia itu kan hanya ada 3 jenis ya, sistem ABO. Jadi dia kombinasinya ada yang bergolongan darah A, AB dan AB, AB dan O ya. Dan golongan darah ini kan dia memiliki alel ganda. Ada pertanyaan seperti ini. Ada pertanyaan seperti ini. Ada sepasang suami istri. Sepasang suami istri itu mereka memiliki golongan darah, suaminya bergolongan darah B dan istrinya bergolongan darah A. Lalu anak mereka itu bergolongan darah AB. Anak mereka bergolongan darah AB ya. Jadi coba teman-teman pilih yang ada papan tulisnya ya. Ada pasangan ibunya bergolongan darah A,
menikah dengan suaminya yang bergolongan darah B, lalu menghasilkan anak yang bergolongan darah A, B. Bukan A dan bukan B, tapi AB. Bagaimana bisa menjelaskan itu? Atau ada kasus yang lain. Ada orang tua, ibunya bergolongan darah A, suaminya bergolongan darah B, tapi keturunannya itu bergolongan darah O. Kalau AB mungkin masih hurufnya masih sama, jadi masih mungkin ya. Misalnya kalau hanya sivitas kayak gitu. Tapi kalau golongan darah A, golongan darah B, lalu anaknya bergolongan darah O, mana mungkin? Nah, maka itu bisa kita jelaskan menggunakan apa kita melihat ya. Ternyata yang menentukan golongan darah pada manusia sistem ABO itu dia beralel ganda. Maka gamet yang menentukan golongan darah itu bisa dijelaskan seperti ini. Golongan darah A itu dia bisa memiliki genotip homozigot IAIA atau IAIO. Ya, dia bisa memiliki golongan darah IAIA atau IAIO. Golongan darah B dia bisa memiliki genotip homozigot IAIB atau heterozigot IBIO. Kalau golongan darah AB, dia memiliki genotip IAIB, udah hanya IAIB. Dan golongan darah O dia memiliki genotip IO. Sekarang mari kita mencari penyelesaian masalah. Apa yang memungkinkan sehingga anak atau anak yang lahir dari orang tua yang bergolongan darah A dan B bisa bergolongan darah AB dan bisa bergolongan darah O. Nanti kamu bisa cari tahu ya, kamu bergolongan darah apa, lalu orang tuamu bergolongan darah apa, lalu kamu bisa menjelaskan. Sekarang kita mari mencari ya, golongan darah A dan golongan darah B. Kalau A dan B kan berarti kemungkinannya variasi kemungkinannya di sini ya. Misalkan kalau orang tuanya bergolongan darah A dan bergolongan darah B, tapi dia adalah homozigot. IAIA disilakan, bisa kelihatan ya. Teman-teman coba pin yang papan tulis atau saya hentikan presentasinya dulu ya. Oke. Maka kemungkinannya ada banyak. Misalnya kita menjelaskan IAIA dengan IB. Oke ya, ini parentalnya. Macam gametnya ini hanya ada satu, IA dan IB. Maka keturunannya IA disilangkan dengan IB, ya keturunannya ya akan menghasilkan keturunan yang IAIB. Maka orang tua yang bergolongan darah A homozigot dengan bergolongan darah B homozigot, anaknya itu 100% bergolongan darah AB. Maka kalau ada orang tua yang, saya golongan darah A dan golongan darah B, lalu anak saya itu nggak ada yang golongan darah A dan nggak ada yang golongan darah B, tapi dia bergolongan darah AB. Maka ini bisa menjelaskan. Berarti kedua orang tuanya memiliki genotip yang homozigot, bukan heterozigot. Ya, pada ketentuan yang ada di sini. Gitu ya, teman-teman. Lalu coba kita lihat yang lain. Kalau golongan darah O, kok bisa golongan darah O? Mari kita, misalnya, ibunya golongan darah O heterozigot, berarti IAIO, lalu ayahnya golongan darah B homozigot. Maka ini pasangan gametnya, macam gametnya ada IA dan ada IO atau I0 ya. Lalu di ayahnya ini kan hanya IB. Maka kalau disilangkan, keturunan F1-nya akan seperti apa kemungkinan golongan darah yang dimiliki oleh keturunan pertamanya adalah IA, IB, lalu ini disilangkan dengan sini berarti IB, IO. Jika ibunya bergolongan darah
A heterozigot dan ayahnya itu B homozigot, maka kemungkinan anaknya adalah bergolongan darah AB dan bergolongan darah B, tidak bergolongan darah A. Ini 50% AB, 50% B. Golongan darah A jika kedua orang tuanya memiliki genotip golongan darah, ibunya A heterozigot, ayahnya B homozigot. Sekarang kita ganti lagi. Bagaimana kalau ayahnya itu bergolongan darah B heterozigot, berarti IBIO, dan ibunya homozigot. Kita tukar ya, tadi ibunya yang heterozigot, ayahnya homozigot, sekarang ayahnya heterozigot, ibunya IA. Ini macam gametnya ada IB dan IO. Maka keturunannya IAI B ya, IAIB dan ini IAIO. IAIO. Coba perhatikan. Maka kalau ayahnya yang golongan darah B heterozigot sedangkan ibunya golongan darah A homozigot, maka keturunannya 50% itu tetap akan muncul golongan darah AB, lalu 50% bergolongan darah A. Golongan darah B nggak muncul jika ayahnya bergolongan darah B heterozigot. Sekarang kita ganti lagi, bagaimana kalau kedua orang tuanya itu golongan darah A dan B tapi heterozigot, berarti ada IAIO, IBIO. Maka di sini pasangan gametnya adalah IAIO, ini IBIO. Benar ya? Nah, lalu kita silakan. IAIB, maka ada IAIB, terus IAIO, IAIO, IOIB, berarti IBIO, IOIO, IOIO. Kalau golongan darahnya A dan B heterozigot, kedua induknya, maka kemungkinan keturunannya ini golongan darahnya AB, ini golongan darahnya A, ini golongan darahnya B, ini golongan darahnya O. 25%, 25%, 25%, 25%. Jika kedua orang tuanya bergolongan darah A dan bergolongan darah B heterozigot, sama-sama heterozigot, maka keturunannya itu bisa saja memiliki golongan darah AB, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O dengan perbandingan 25%, 25%. Maka kita bisa mencapai penyelesaian masalah ya. Misalkan, wah aku darah B, kamu darah A, tapi kok anak kita golongan darahnya O. Maka ini bisa menjelaskan. Maka yang tadinya hampir bertengkar jadinya damai karena ini bisa menjelaskan. Gitu ya teman-teman. Maka kamu coba sekarang ya, kamu jam pelajarannya udah selesai ya? Udah ya? Coba tugasnya adalah kalian silakan golongan darah kalian apa, terus kalian tanya golongan darah orang tua kalian apa. Terus coba kalian buat pemisalan-pemisalan ya. Misalnya saya bergolongan darah O. Ibu saya bergolongan darah O dan bapak saya itu bergolongan darah A. Ya, bergolongan darah A. Kalau saya menghilangkan, kalau saya itu bisa O jika bapak saya itu bergolongan darah A yang heterozigot. Kalau bapak saya bergolongan darah A homozigot, anak-anaknya tidak mungkin ada yang bergolongan darah O. Maka saya bisa bergolongan darah O kemungkinan besar karena bapak saya bergolongan darah A heterozigot bukan homozigot, sehingga anaknya bisa ada yang bergolongan darah O. Kamu bisa membuat itu ya, mencari informasi ke kedua orang tuamu lalu mencari silsilah
Wah, saya ini benar nggak anak ayah dan ibu? Kalau enggak, bagaimana itu? Oke, begitu teman-teman. Oke, Pak. Ini sudah jam 10 lewat 51, sekira cukup. Kita istirahat. Pertemuan berikut nanti baru kita akan lanjutkan untuk penyimpangan semu hukum Mendelnya. Itu teman-teman. Selamat pagi, selamat siang ya pagi.